tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian, Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ASEAN diharapkan tidak cawe-cawe dalam rivalitas global agar perserikatan bangsa ASEAN bisa menjadi penetral dan rumah aman bagi dunia. Akan tetapi, ASEAN juga bukan menjadi kelompok pasif. Sebab ASEAN diarahkan supaya mengajak seluruh pihak untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Ibarat pepatah, dua gajah bertarung pelanduk mati di tengah. Bila negara besar tengah konflik, tentunya negara yang lebih kecil yang terjepit. Pepatah itu seakan menggambarkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi kawasan. Perdamaian dan inklusivitas adalah kunci untuk mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik. Target agar ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan dunia tentu mensyaratkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Melihat kondisi geopolitik saat ini, membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali menjadi relevan. Diplomasi yang mendasari pidato proklamator Bung Hatta mendayung antara dua karang pada 1948, di mana kala itu dunia terbagi atas blok barat dan timur, dan Indonesia memilih untuk tidak berpihak di antara kedua kekuatan untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan menjadi subjek dalam menentukan sikap. Pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun ini juga dihadiri perwakilan 3 negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Di hadapan delegasi Rusia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Kamala Harris, dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok Perdana Menteri Li Qiang. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk tidak menciptakan perang dan konflik baru. Kehadiran petinggi ketiga negara menjadi penting karena saat ini sedang berlangsung sengketa peta baru Tiongkok, invasi Rusia ke Ukraina, dan posisi Amerika Serikat selaku penentang utama invasi. Invasi berkepanjangan di Ukraina juga telah berpengaruh negara lain, termasuk ke Indonesia yang berjarak lebih dari 9.000 km. Untuk konteks negara Asia Tenggara juga tengah diterpa sejumlah kemelut seperti isu semenanjung Korea hingga Laut Cina Selatan. Selain itu, situasi di Myanmar yang semakin memburuk. Lalu, lebih dari 1 juta warga Rohingya masih berada di kamp pengungsian di Bangladesh dalam kondisi memprihatinkan. Sejumlah organisasi non-pemerintah dari luar forum KTT juga mempertanyakan komitmen negara-negara ASEAN terhadap penanganan praktik korupsi dan perlindungan bagi pekerja migran. Selain itu, kehidupan demokrasi di ASEAN juga dianggap sedang dalam ancaman sebab kebebasan masyarakat sipil yang kian menyempit. Ketimpangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidakadilan dihadapi sebagian besar rakyat di kawasan Asia Tenggara. Kondisi menurunnya demokrasi di Asia Tenggara juga diungkap dalam sebuah artikel di The Economist pada 31 Agustus. Penulis artikel antara lain menyoroti adalah praktik politik dinasti, di mana Presiden Joko Widodo dianggap memelihara politik dinasti dengan kehadiran putra dan menantunya dalam kancah politik. Visi menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan tentu harus didukung, sepanjang bisa mengalir hingga ke akar rumput paling bawah, bukan hanya bagi kalangan berdasi. Perdamaian dunia tentu dibutuhkan, asalkan bukan berdamai dengan pelaku korupsi dan tindak kekerasan. Diplomasi jangan sekadar menjadi basa-basi di tingkat tinggi yang cuma bisa menjadi tontonan oleh rakyat kecil. KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang berakhir kemarin harus efektif diimplementasikan guna mengakselerasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan global.